Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Kang Mahbub, salah satu tim leader di Mio Academy. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sampai detik ini masih semangat untuk belajar. Dan saya mewakili dari tim agen di Mio Academy yang telah mengundang Anda ke grup belajar ini. Semoga apa yang Anda dapatkan nanti menjadi wasilah tumbuhnya bisnis yang Anda jalani. Amin. Apapun nama grupnya, yang jelas di video kali ini kita akan belajar sedikit tentang personal branding ya. Sengaja saya jelaskan pakai video agar mudah dipelajari ya. Agar mudah dipelajari dan insya Allah ini lebih mudah untuk difahami. Oke, langsung saja. Apa sih personal branding gitu ya? Apa sih personal branding? Jadi buat teman-teman yang jualan di sosial media, personal branding itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali karena personal branding ini adalah sebuah jaminan bagaimana orang lain percaya kepada kita ya, terutama di online. Antara penjual dan pembeli itu tidak pernah bertatap muka, artinya orang lain alias pembeli itu harus punya alasan yang kuat untuk mengeluarkan uangnya, untuk mentransferkan uangnya ke rekening kita sebagai penjual. Nah, salah satu yang berperan yang membuat orang lain itu percaya adalah personal branding. Terus apa sih personal branding? Ada yang bilang personal branding adalah Anda ingin dikenal sebagai siapa di Facebook ya, kalau jualannya di Facebook gitu. Saya ambil contoh yang paling sederhana di Facebook karena Facebook banyak penggunanya ya daripada media yang lain gitu. Media sosial yang lain maksudnya. Jadi Anda pengen dikenal sebagai siapa di Facebook gitu. Itu namanya personal branding, sudah masuk personal branding. Ada juga yang bilang personal branding adalah sebuah kesan tentang diri kita yang menempel di benak orang lain. Jadi apa yang dipersepsikan, apa yang dianggapkan oleh orang lain terhadap diri kita, itu adalah personal branding kita. Contohnya seperti ini. Kenapa sih orang mau berteman dengan Kasrun gitu kan? Oh, ternyata Kasrun itu orangnya nyenengin, orangnya humoris, orangnya gak pelit, orangnya suka berbagi, orangnya rajin menabung, dan orangnya baik hati gitu. Nyenengin, humoris, gak pelit, suka berbagi, rajin menabung, dan baik hati itu adalah personal branding bagi Kasrun. Atau saya bertanya kepada Anda, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata atau mendengar nama Haji Rhoma Irama? Saya yakin jawaban Anda tidak jauh beda dengan jawaban saya, yaitu si Raja Dangdut, Bang Haji Rhoma Irama. Kemana-mana kalau sudah ada Bang Haji, ya pasti gandengannya adalah dangdut, seperti itu. Nah, apa sih manfaat membangun personal branding? Yaitu tadi membangun kepercayaan gitu. Personal branding kuat, orderan bakalan melesat. Contoh kasusnya begini. Misalkan kita jualan herbal nih, saya jualan herbal ya, jualan obat herbal. Saya ngomongin banyak tentang kesehatan. Kalau saya tiba-tiba ngiklan ya, postingan saya itu isinya iklan dan iklan terus tentang herbal. Tanpa teman Facebook saya tahu bahwa saya adalah orang yang paham dalam bidang kesehatan, kira-kira bakalan laris nggak? Saya kira tidak ya. Ya gitu. Terus bagaimana Kang? Jadi kalau misalkan saya jualan herbal, maka langkah pertama yang harus saya lakukan adalah banyak sharing tentang kesehatan gitu. Banyak sharing tentang kesehatan. Ini adalah upaya untuk membangun personal branding. Kalau misalkan herbal, maka sharing tentang kesehatan yang berbau herbal atau bahan-bahan alami yang bisa dijadikan obat-obatan gitu. Sehingga nanti pada akhirnya saya dianggap ahli dalam bidang kesehatan ya. Minimal nampak ahli meskipun tidak ahli sebenarnya.
Jadi minimal kita nampak ahli di depan calon pembeli meskipun itu gak ahli banget gitu loh ya. Kenapa? Karena urusan kesehatan orang lain itu lebih percaya kepada dokter. Kalau dokter udah bilang kamu sakit ini, obatnya ini, harga obatnya 1 juta, 2 juta. Kalau yang bilang adalah dokter, pasti akan dibeli gitu. Semahal apapun obatnya pasti akan dibeli. Kenapa? Karena si pasien sudah percaya sama dokter gitu. Percaya sama dokter. Nah, sama halnya ketika kita jualan ya. Jualan online juga gitu. Kalau saya jualan herbal dan saya dianggap sebagai orang yang ahli dalam bidang herbal, maka apa yang saya katakan itu mudah dipercaya oleh orang lain. Sehingga ketika saya menawarkan sebuah produk, maka kemungkinan besar orang lain akan beli. Atau contohnya lagi jualan skincare ya, tentang make up kulit. Minimal penjual skincare itu harus paham tentang ilmu kulit gitu, tentang ilmu kulit. Berbagi dululah tentang ilmu kulit di Facebook gitu. Bikin postingan yang isinya itu atau temanya itu tentang kesehatan kulit. Kan nggak lucu juga ya kalau jualan produk yang berhubungan dengan kesehatan kulit tapi yang jualan nggak paham tentang kulit gitu. Otomatis nanti ketika calon pembeli tanya, sebagai penjual pastinya akan bingung. Makanya disinilah pentingnya membangun personal branding. Ada 2 orang yang sama-sama jualan skincare. Yang satu itu pokoknya posting aja tiap hari, ngiklan aja gitu. Ngiklan, nggak pernah sharing tentang kesehatan kulit. Jadi isi iklannya itu isi statusnya cuma iklan. Kemudian orang kedua, dia itu sering cerita tentang kesehatan, bahkan dia sering memposting foto dia bersama dokter yang ahli kulit. Nah, ketika sama-sama menawarkan produk tentang kesehatan kulit, kira-kira mana yang berpotensi laris? Pasti yang berpotensi laris adalah produk yang ditawarkan oleh orang kedua. Kenapa? Karena kepercayaan calon pembeli kepada orang yang nomor 2 tadi lebih tinggi gitu. Kemudian bagaimana sih cara mendeteksi personal branding kita saat ini di Facebook gitu. Misalkan ada yang penasaran, saya ini sama teman-teman Facebook dikenal sebagai siapa ya? Caranya bagaimana? Kalau pengen tahu, ya silahkan Anda tanyakan kepada teman-teman Facebook Anda ya melalui status gitu. Bisa jadi Anda sekarang jualan gamis misalkan, jualan gamis. Atau yang laki-laki jualan apa ya? Kalau yang laki-laki misalkan jualan kaos distro gitu. Tapi sebenarnya Anda tidak dikenal sebagai seorang penjual gamis yang paham tentang gamis atau penjual distro yang paham tentang kaos distro. Bisa jadi Anda dikenal sebagai orang yang ahli politik. Kenapa? Karena postingan Anda selama ini tentang politik misalkan. Oleh karena itu coba deh tanyakan ke teman-teman Facebook, dalam benak mereka Anda dikenal sebagai siapa. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah postingan saya pada tahun 2018 ya. Saya coba tanya ke teman-teman Facebook. Bunyi kalimatnya seperti ini. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika Anda mendengar nama Mahbub Rohmani? Dan setelah saya cek komentarnya seperti ini. Ada yang menjawab ustadznya Pondok Lalang gitu. Padahal saya bukan ustadz. Ada yang jawab kaget, ada yang bilang ada yang bilang namanya familiar, ada yang bilang Pak Ustadz, kemudian brewok itu berkumis ya. Kemudian ada yang bilang senep Ustadz gitu. Padahal saya bukan ustadz gitu. Wah, ini gak beres. Mungkin karena foto saya pakai kopiah, akhirnya saya dipanggil ustadz. Padahal saya bukan ustadz. Dan saya juga tidak ingin dikenal sebagai ustadz ya, karena bukan ustadz. Saya pengen dikenal sebagai seorang penjual gitu. Penjual produk edukasi bisnis, karena memang yang saya jual ya di Mio Academy adalah produk edukasi bisnis
seperti halnya buku bisnis dan kelas bimbingan online gitu. Kemudian tahun 2018 saya mulai mempunyai kesimpulan, wah ini saya harus membangun personal branding nih. Caranya bagaimana? Caranya adalah memperbaiki status. Makanya status itu sangat penting sekali. Saran saya bagi penjual online ya, teman-teman yang jualan online, jangan pernah memposting hal-hal yang negatif di Facebook. Entah itu nyinyir atau itu mencaci maki orang lain ataupun marah-marah, jangan deh. Kenapa? Nanti Anda akan dikenal sebagai penjual yang suka marah-marah, yang suka menjelekkan nama orang lain dan seterusnya, seperti itu. Jadi postingan itu ya harus yang positif, yang baik-baik, apalagi yang ngangenin gitu kan, statusnya ditunggu-tunggu. Banyak orang yang menanti-nanti status Anda, ketika sekali posting banyak yang komen, kemudian banyak yang share, wah itu luar biasa sekali. Akhirnya setelah 1 tahun membangun personal branding ya, kemudian saya coba tes lagi di tahun 2019 ya, 2019. Tadi itu tahun 2018, teman-teman boleh perhatikan tahunnya 2019 ini ya. Tes lagi biar makin cakep apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar nama Kang Mahbub. Nah gitu. Yuk kita cek komennya. Ternyata setelah dicek masih ini ya, masih agak belum seragam, tapi agak mendingan daripada yang tadi. Yang pertama ada yang yang komen master cover selling gitu ya. Cover selling itu teknik nulis iklan. Kebetulan waktu itu saya sering sharing tentang cover selling ya. Kemudian ini ada yang komen juga tukang blokir. Kemudian ada yang komen buku karena saya penjual buku. Kemudian kasrun karena saya suka pakai nama kasrun atau bikin program belajar namanya dinner bareng kasrun gitu. Ada yang bilang master cover selling, ada orang yang suka infoin meski gak diminta gitu. Ya macam-macam, ini tergantung dari tindakan kita di online. Cover selling, ada yang bilang si penulis awut-awutan. Kemudian ada yang komen juga suami yang banyak digandrungi emak-emak. Ini kebetulan temen saya 80% ya itu emak-emak, terutama di Mio Academy para agen itu yang banyak ya emak-emak, dan yang aktif emak-emak ya, bapak-bapak juga banyak, mas-mas juga banyak, tapi yang rame itu emak-emak gitu. Kemudian ada yang komen lagi Mahrzen. Nah intinya ya, semua tindakan kita yang kita lakukan di online itu akan membekas di benak orang lain. Kalau kita nanamnya negatif maka akan negatif, kalau kita nanamnya positif maka positif. Kalau misalkan saya dulunya sering posting masalah politik, mungkin banyak yang komen, oh Kang Mahbub adalah politikus gitu. Kalau saya sering posting tentang cover selling ya, kemudian ada yang komen master cover selling dan seterusnya. Jadi apa yang Anda posting itu akan membekas di benak orang-orang yang membaca status Anda. Itulah personal branding. Jadi hati-hati banget ketika bikin status ya. Jangan asal posting, tapi coba dibaca dulu statusnya, dipikirin dulu, wah ini sudah layak posting maka diposting gitu. Makanya belajar nulis status di Facebook itu amat sangat penting gitu. Kalau cuman bikin status pagi doa, agak siang dikit iklan, siang iklan, malam iklan, besoknya lagi doa, agak siang dikit iklan, siang iklan, malam iklan. Nah itu ya pada akhirnya cuma dikenal sebagai penjual yang biasa-biasa aja gitu. Wah ngapain saya berteman sama orang ini gitu ya, gak ada manfaatnya gitu. Meskipun si penjual bilang gak apa-apa, gak mau temenan sama saya gitu. Ya kalau begitu cara berpikirnya ya kita akan dijauhi oleh banyak orang. Jadilah pribadi yang baik, yang disukai oleh banyak orang, dan disitulah ketika kita menawarkan sesuatu kemungkinan besar akan diterima.
lihat para artis itu kan diikuti ya, followernya banyak gitu. Seperti Raffi Ahmad gitu, banyak followernya, banyak yang suka sama Raffi Ahmad, banyak yang suka sama kepribadiannya misalkan. Nah, ketika Raffi Ahmad itu menawarkan sebuah produk, ya kemungkinan besar sangat bisa laris sekali gitu. Tapi saya kan bukan artis, Kang. Ya, ini bukan masalah artis, tapi bagaimana kita membangun persepsi di benak orang lain dengan cara membuat atau menulis status-status yang positif. Nggak berhenti di situ saja, karena saya merasa bahwa personal branding saya kurang bagus ya, jadi saya terus membangun personal branding, apalagi buat teman-teman yang jualan gratisan ya, jualan pakai media gratisan, maksudnya membangun personal branding itu gak ada putusnya, tiap hari harus membangun personal branding gitu, gak ada akhirnya. Nah, karena masih belum oke, akhirnya saya tetap membangun personal branding, dan 1 tahun kemudian saya coba tes lagi ya. Tes pertama tahun 2018, tes kedua tahun 2019, dan tes ketiga adalah tahun 2020. Saya coba tes. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar nama Mahbub Rohmani? Gitu. Saya coba tes seperti itu. Nah, setelah 1 tahun membangun personal branding, mari kita coba cek komentarnya apakah masih seperti yang tadi atau sudah berubah gitu. Nah, di sini komentarnya ada yang bilang motivator yang mengajak untuk sukses ya, berjamaah dunia akhirat. Ada yang bilang baik, berbagi ilmu, gak pelit, semoga berkah. Gak pelit ilmu, motivator gitu kan. Kemudian berbagi ilmu ya, seorang motivator. Nah, ini rata-rata komentarnya sama ya. Saya dipersepsikan sebagai orang yang suka berbagi ilmu dan humoris katanya juga. Katanya seperti itu, dan sebagai seorang motivator gitu. Motivator senang sharing ilmu tentang bisnis. Jujur saja ya, orangnya menyenangkan walaupun cuma kenal di Facebook. Ada yang bilang motivator ya. Motivator ini sama semua. Tukang kasih ilmu tentang bisnis, guru bisnis, mentor bisnis, jenius, kreatif. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Dari sini saya mulai berkesimpulan, ya itu tadi, apa yang kita posting akan membentuk persepsi di benak orang lain. Nah, ini kok bisa berubah seperti ini komentarnya, karena status yang saya posting saya juga rubah gitu. Yang awalnya cuman kita jualan, jadi saya rubah dengan sharing ya, sharing tentang, karena saya jualan produk seputar bisnis, edukasi bisnis, maka yang saya sharingkan adalah seputar tips dan trik bisnis ataupun motivasi bisnis gitu. Tak heran jika kemudian teman Facebook saya bilang saya itu suka berbagi ilmu bisnis dan sebagai motivator bisnis ya. Padahal saya bukan motivator gitu, tapi dalam benak mereka saya dikenal sebagai seorang motivator. Nah, seperti itu. Nah, seandainya saya menawarkan sebuah produk kepada teman-teman Facebook tadi ya, dengan kondisi yang seperti ini, produk seputar edukasi bisnis, potensi larisnya itu lebih laris yang mana, yang tadi apa yang sekarang ya? Jelas kemungkinan besar adalah yang sekarang. Nah, ini juga berlaku bagi teman-teman gitu. Buat teman-teman ini juga berlaku. Saya tampilkan seperti ini biar teman-teman paham ya. Maksudnya materi yang saya sampaikan ini bisa difahami gitu. Bahwa personal branding itu memang bisa merubah persepsi orang lain gitu. Status yang kita posting bisa merubah persepsi orang lain. Dan itu juga akan menentukan hasil dari jualan kita gitu. Oleh karenanya coba Anda cek status Facebook Anda selama ini. Apakah isinya cuma jualan
atau hanya doa dan pertanyaan, atau statusnya adalah berupa status negatif. Kemudian coba tanyakan juga ke teman Facebook Anda. Apa yang terlintas dalam benda Anda ketika mendengar nama titik-titik, isi dengan nama Anda, coba diposting. Setelah itu cek komentarnya. Kalau Anda adalah penjual herbal, harusnya Anda dikenal sebagai seorang konsultan obat herbal misalkan, atau pembisnis online. Itu sudah nyerempet, gak apa-apa, itu sudah bagus. Jika Anda jualan gamis, bisa jadi Anda dikenal sebagai penjual gamis handal, atau leader emak-emak, atau apa lagi ya, istri pejuang keluarga misalkan, seperti itu. Intinya berkaitan dengan profesi yang Anda jalani saat ini gitu. Dan masih banyak itu ya contoh screenshot yang tidak bisa saya tampilkan. Jadi sampai di sini teman-teman sudah bisa membedakan bedanya personal branding dan tidak ya. Tahun 2018 saya dikenal sebagai seorang ustadz. 2018 ya, mungkin karena foto Facebook saya pakai kopiah, dan saya juga sering posting tentang hadis ya, ayat-ayat Al-Quran, hadis. Kemudian saya sering bercerita tentang kehidupan di dunia untuk masalah pendidikan. Akhirnya saya dikenal ustadz. Tapi di tahun 2020, meskipun fotonya pakai kopiah dengan tampilan yang berbeda, foto profilnya pakai jas ya. Kemarin sudah kita bahas itu kenapa profil itu penting, dan tema postingannya saya rubah menjadi seputar bisnis. Akhirnya saya dikenal sebagai seorang motivator, atau orang yang suka berbagi ilmu bisnis. Jauh sekali ya, dari ustadz ke motivator itu jauh sekali. Tapi itulah kekuatan tulisan kita, status kita, bagaimana merubah persepsi orang lain dan kemudian membentuk sebuah personal branding yang kuat. Dan ketika itu Anda manfaatkan, maka saya bisa katakan itu hasilnya akan luar biasa gitu. Sampai di sini teman-teman ingin tahu nggak bagaimana caranya membangun personal branding di Facebook secara cepat? Tapi saya masih pemula, Kang. Bisa nggak jualan tanpa personal branding di Facebook? Bisa ya, bisa. Semua kan ada caranya gitu ya. Apa bisa ya? Bisa dong gitu. Jadi kita misalkan nggak punya personal brandingnya, masih lemah nih, kita bisa numpang ke orang lain. Itu cara salah satunya ya. Salah satu cara kita bisa menggunakan personal branding orang lain. Kita numpang lah, istilahnya numpang gitu. Nah, saran saya buat teman-teman yang ingin belajar banyak tentang Facebook, saran saya teman-teman belajar aja di kelas Amazing Facebook dan kelas mentoring optimasi marketplace Facebook. Kalau teman-teman jualan di marketplace Facebook, teman-teman nggak perlu punya personal branding yang kuat, dan nggak perlu punya teman Facebook yang banyak, nggak perlu ya. Kenapa? Karena diibaratkan sebuah kota ya. Facebook itu diibaratkan sebuah kota, dan di kota itu ada pasarnya. Nah, pasarnya itu adalah marketplace Facebook. Pengguna Facebook sudah banyak, sudah ada pasarnya, otomatis mereka yang ada di marketplace Facebook itu adalah orang-orang yang siap untuk membeli produk Anda. Tinggal Anda mainkan, tinggal Anda riset kota, mau ditampilkan di mana, Anda ingin punya berapa banyak toko, pembayarannya secara transfer ataupun COD, bagaimana cara Anda membuat judul status atau judul status di marketplace yang menarik sehingga muncul di paling atas, di urutan paling atas ketika orang membuka marketplace Facebook. Dan semuanya itu akan dipelajari di kelas mentoring optimasi marketplace Facebook. Jadi saran saya, teman-teman yang benar-benar ingin menghasilkan dari Facebook, yang menggunakan Facebook sebagai media promosi bisnisnya, belajar aja deh di 2 kelas ini. Saya sudah belajar di 2 kelas ini,
Sekarang giliran teman-teman. Tapi ya nggak harus belajar juga. Ini hanya sebuah pilihan buat teman-teman yang ingin bertumbuh gitu. Mumpung ada promo gitu ya, beli satu kelas dapat dua, anggaplah begitu, karena harganya murah banget gitu. Hanya saja pendaftaran ini sampai hari Sabtu 4 September. Saran saya silahkan hubungi agen Mio Academy yang Anda kenal untuk mendaftarkan diri. Insya Allah Anda akan segera dibantu untuk daftar dan sampai jumpa di kelas tersebut. Nah, ngomong-ngomong, setelah membangun personal branding, begini jualan istri saya. Istri saya juga jualan skincare dan jualan mukena ya, mukena, gamis, segala macam, pokoknya produk emak-emak lah, skincare dan fashion lah gitu ya. Ini setelah jualan mukena ya, oleh distributornya, istri diminta untuk menjadi leader ya, Ini saya screenshotkan chatnya ya. Ini terjadi pada Juli 2019 ya. Kemudian bolak-balik istri menang kontes gara-gara personal branding, jualannya laris, ngerekrut reseller gampang, kemudian bolak-balik jadi pemenang kontes, poinnya paling banyak. Sadidah ini nama istri saya ya. Sadidah ini nama istri saya. Sadidah ini nama istri saya, Sadidah gitu ya teman-teman. Saya itu nama istri saya. Oke lah gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di kelas Amazing Facebook dan kelas mentoring optimasi marketplace Facebook. Daftar satu kelas dapat 2 kelas, belajarnya bisa gantian. Belajar dulu yang Amazing Facebook, setelah selesai belajar nanti pindah ke kelas satunya gitu ya. Jadi urutan, nggak harus nggak harus bersamaan. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan. Meskipun penyampaiannya agak gak urut, saya harap apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami gitu ya, tentang pentingnya membangun personal branding. Kalau jualannya di sosial media, bangunlah personal branding agar mudah closing. Tapi kalau teman-teman jualannya di marketplace Facebook, teman-teman nggak perlu bangun personal branding, karena di situ tanpa personal branding pun potensi kelarisannya amat sangat tinggi ya. Kenapa? Karena orang yang datang ke marketplace Facebook ya, atau datang ke marketplace, ke pasar, itu siap beli. Berbeda dengan orang-orang yang bikin akun Facebook, itu pada dasarnya ya, orang bikin akun Facebook itu bukan untuk membeli, bukan untuk belanja, tapi untuk bersosial media atau bersilaturahmi gitu. Orang kalau sudah bikin akun Shopee itu pasti akan belanja. Nah, bedanya di situ teman-teman ya. Antara media sosial dan media selling itu bedanya seperti itu. Baiklah, saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya, insya Allah lebih bermanfaat. Saya berharap materi ini bukan hanya untuk dibaca ataupun diperdengarkan. Teman-teman saya harap bisa praktik dan bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.